kalau lupa. Nah, Joninya kecepatannya 5 meter per second, kemudian kecepatan keretanya 180, mereka geraknya itu berlawanan. Nah, jadi kasusnya kayak gini. Nah, sebentar ya, saya share screen dulu. Bentar. Oh, lupa share screen-nya. Bentar. Oke. Oh, bentar, sorry. Saya lihat masih banyak yang kurang tepat jawabannya. Tapi tidak apa-apa, kita bahas sekarang saja. Nanti saya mungkin bahasanya agak cepat ya, karena nanti kita setelah ini akan masuk ke gerak ini, hukum Newton. Nah, nomor 1 tadi kita ketahui kayak gini, nomor 1 tadi ya. Jadi Joni itu dia berlari pada suatu kereta. Keretanya itu kayak gini. Ini kereta ya misalkan. Ini misalkan kereta. Keretanya itu arahnya ke sana. Sana V-nya itu 180 km per jam. Ini kalau kita ubah ke meter per menit berapa? Meter per second berapa? 1.180 dibagi 3.600. Ini berapa ini? 50 meter per second. Nah, kemudian orangnya itu jalannya ke sana. Orangnya jalannya ke sana. Nah, V-nya itu dia adalah 5 meter per second. Yang A itu ditanyakan kecepatan kereta terhadap tanah. Kecepatan kereta terhadap tanah. Kereta terhadap tanah. Tanah ya. Jadi kecepatan kereta terhadap tanah itu dia tetap nggak ada pengaruh dari kecepatannya si Joni. Jadi dia tetap 50 meter per second ini. Kamu jawabannya 55 kan? Iya kan? Iya. Kenapa kamu jawabnya 55? Coba argumennya gimana? Kenapa? Ayo. Saya ulangi lagi atau gimana? Perlu saya ulangi lagi dengan 2 kasus kemarin atau enggak? Ya udah, ini kita pakai kasus pertama dulu aja ya. Kalau ada orang di kereta kayak gini ya, misalkan kecepatan orangnya ini dia adalah V, kecepatan orangnya itu dia adalah V orang. Kemudian kecepatan kereta itu adalah V kereta. V kereta. Nah, kalau misalkan yang pertama itu ditanyain kecepatan orang terhadap kereta terhadap tanah ya. Ini sama kecepatannya kayak V kereta. V kereta. Nah, nanti ketika ditanyain kecepatan orang terhadap kereta, berarti ya kecepatannya V orang ini 5 meter V orang. Gitu. Tapi nanti ketika ditanyain gini, misalkan V orang terhadap tanah, V orang terhadap tanah. Tanah ya ini. Nah, ini nanti lihat-lihat dulu. Dia itu nanti V kereta plus minus V orang. V orang. Nah, minus itu saat gimana? Minus itu saat dia berlawanan arah. Berlawanan arah. Kemudian kalau positif, dia itu saat searah. Nah, dari sini nangkap nggak maksud saya? Nangkep. Bisa nangkep nggak? Atau masih bingung? Nggak apa-apa kalau masih bingung. Bisa ya? Bisa lah. Ini gampang sih. Nah, konsepnya kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang A itu ke yang B itu kalau nggak salah apa? Saya lupa soalnya. Yang B itu kalau nggak salah kecepatan Joni terhadap kereta ya. Berarti kereta sama dengan kecepatan Joni terhadap kereta. Ini 5 jawabannya. Kemudian yang C itu ditanyain adalah kecepatan Joni terhadap tanah. Karena dia kan berlawanan arah kan. Joni terhadap tanah. Nah, itu
dia dikurangin. Nanti 50 dikurangi 5. Ini jawabannya nanti 45. Ini nanti coret-coretannya saya kirimkan aja ya. Nah, ini untuk kasus yang orang dalam kereta. Nah, nanti kalau kasusnya misalkan, saya ulangi lagi ya. Kalau misalkan kasusnya itu adalah pada kendaraan, misalkan. Kasus kendaraan. Misalkan ada 2 kendaraan kayak gini. Ini kendaraan A, ini adalah kendaraan B. Adalah kendaraan B, kayak gitu. Nah, kalau semisalkan nanti ditanyain V kendaraan A terhadap tanah, V kendaraan A dan A terhadap tanah. Misalkan ini VA ya, ini VA, ini VB. Terhadap tanah. Itu berarti jawabannya adalah VA. Kemudian kalau ditanyain V kendaraan B terhadap tanah. Terhadap tanah gimana? Sama dengan VB. Kalau kendaraan V kendaraan A terhadap kendaraan B. Kendaraan B terhadap kendaraan B. Nah, nanti lihat-lihat. Kalau semisalkan dia itu searah, nanti berarti dikurangin. VA min VB. Ini kalau searah. Tapi kalau dia berlawanan arah, VA plus VB. Nah, kayak gitu. Kira-kira kalau dari sini bingung nggak kira-kira? Ini kan rumusnya sederhana kan, nggak ada rumus-rumus yang aneh. Nanti pengaruh ke rumus efek Doppler nanti. Nanti bisa diajarkan juga lagi ada lanjutannya itu adalah efek Doppler. Ini tentang bunyi. Oke, bisa ditangkap? Bisa ya? Sekarang kita lihat soal nomor yang B, yang 2. Oke, ada pertanyaan nggak nomor ini? Ini nanti pertanyaannya saya kirimkan aja ya. Nanti tolong saya diingatkan. Sama recordnya itu tetap linknya ya. Jadi linknya yang kemarin, link YouTube yang kemarin itu saya uploadnya nanti di situ terus. Nah, yang kedua ini, ia adalah sebuah mobil polisi yang kecepatannya 90 km per jam terhadap tanah ya. 90. Kemudian dia mengejar mobil pencuri yang bergerak 20 meter per second. Nah, tentukan kecepatan relatif mobil terhadap mobil polisi terhadap mobil pencuri tersebut. Nah, jadi tinggal kita ubah aja. V pencurinya berapa? Kemarin kamu yang ini kamu kerjain nggak ya? Bentar. Saya belum lihat. Bentar saya lihat. Iya. Jawabannya berapa? 5 ya? Oke. Oke, 5 benar. Benar. Dikurangin. Jadi karena dia searah kan, kayak saya kalau kejar-kejaran kan otomatis searah kan. Misalkan ini sebentar. Misalkan ini sebentar. Misalkan ini V, misalkan bentar. Bentar. Ini agak susah. Scriptnya ini. Oh, sebentar, pakai ini aja mending. Agak kesusahan ini kalau pakai sini. Intinya karena dia itu searah ya. Jadi mobil polisinya sama mobil pencurinya itu dia searah. Mobil pencurinya itu kan dia lebih sebenarnya ini kebalik sih, tapi nggak apa-apa sih. Karena kan itu kan jadi kondisi awalnya itu mobil polisinya itu di belakang mobil pencurinya. Jadi dikurangin aja kayak gitu. Nggak apa-apa. Itu nanti nilai plus minusnya itu nanti pengaruh di bagian ini, arah dari geraknya kayak gitu. Oke, mungkin nomor 2 nggak ada pertanyaan, aman berarti. Tapi nanti tolong dipahami lagi konsep tentang gerak relatif ini ya. Ini mau dipahami karena ini nanti menjadi penting. Jadi kedepannya mungkin problem-problem seperti ini bakal muncul. Karena nanti kepenerapannya juga kayak gitu. Penerapannya nanti banyak. Oke. Ini yang saya ajarkan ini baru sebatas dasar sih. Jadi ini belum mungkin kalau olimpiade mungkin bisa dikatakan babak penyisian kalau soalnya bentuknya kayak gini. Problemnya kayak gini itu baru babak penyisian. Dia belum bisa dikatakan ke
babak semifinal. Nanti babak semifinal itu adalah soal di bawahnya ini. Soal di bawahnya ini nanti dia lebih susah. Kalau kita lihat ya, kita lihat. Mari kita lihat di soal nomor 3 ini ya. Oke, sekarang mari coba kita catat dulu ya. Jadi dia itu ada sebuah mobil yang mula-mula diam. Otomatis kalau mula-mula diam berarti V0-nya itu sama dengan 0. Kemudian dia bergerak dengan percepatan konstan 2 meter per second selama 6 detik. Nah, kemudian setelah 6 detik tadi mobilnya itu bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kamu yang pertama disuruh menentukan fungsi kecepatan terhadap waktu. Yang kedua itu adalah fungsi jarak, tentukan jarak yang ditempuh mobil setelah bergerak selama 5 detik. Kemudian ditanyain juga kecepatan dan percepatannya terhadap waktu, kayak gitu. Nah, buat ngerjain yang ini, berarti kita harus pakai rumus yang mana? Kita harus pakai rumus yang kemarin, yaitu VT sama dengan V0 plus AT sama S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Harus pakai rumus itu. Bentar. Saya anotet kembali ya. Nah, nomor 3 ya. Sekarang kita langsung lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 tadi diketahui bahwa V0-nya itu adalah 0. Kemudian diketahui A-nya itu dia berapa tadi? 2 meter per second kuadrat. Saat T-nya itu 0, T sampai 6. Karena dia itu dipercepatnya hanya 6 detik kayak gitu. Jadi waktu 0 sampai waktu ke 6 kayak gitu. Nah, nanti gimana cara mencari VT-nya? VT-nya berarti gini, VT sama dengan V0 plus AT kayak gitu. Nah, VT V0 plus AT akhirnya itu VT itu bisa ditulis 0 ditambah 2 dikalikan T, di mana T-nya itu dia harus antara 0 sampai T sampai 6. Nanti kayak gini munculnya, VT itu sama dengan 2T. Itu untuk T-nya 0, T, 6. Nah, kemudian untuk T setelah 6, dia kan konstan. Maka kita masukkan aja untuk T lebih dari 6. Lebih dari 6 dia konstan. Otomatis kita masukkan T-nya sama dengan 6. T-nya sama dengan 6. Nanti VT-nya itu dia adalah 2 kali 6 atau 12. Kayak gitu. Nah, kenapa kayak gini? Jadi, karena yang pertama, tadi kecepatannya yang awal tadi itu dia awalnya diam, dipercepat sampai 6 detik, kemudian percepatannya dihilangkan dan dia menjadi kecepatan konstan kayak gitu. Sehingga persamaannya bentuknya kayak gini. Fungsinya itu nanti apakah sudah membaca ini ya? Apa yang kemarin saya kirimkan? Belum ya sepertinya. Yang kemarin tuh bukannya cuma link YouTube aja. Yang ini, saya kan mengirim PDF. Saya ngirim PDF. Coba dibaca lagi chatnya. Itu kan kemarin malam kalau nggak salah, kemarin malam. Oh iya, kemarin malam. Kemarin malam itu saya mengirimkan itu e-book. Nah, di e-book itu dulu saya belajar matematika waktu UN SMP itu dari situ. Jadi kenapa saya kirimkan itu? Jadi nanti harapannya bisa dibaca sendiri. Nah, dibaca sendiri. Di situ nanti ada tools matematika. Nah, matematikanya itu nanti kita buat untuk mengerjakan soal-soal fisika. Seperti itu. Nah, nanti di buku tersebut kamu bisa baca ya, nanti fungsi itu apa. Nanti ada fungsi FT memetakan dari T ke A gitu, kayak gitu. T ke A. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, itu nanti penting buat ngerjain yang ini. Ini fungsi kecepatan terhadap waktunya nanti bisa kamu tulis kayak gini. Ini adalah 2T, untuk T-nya 0, T sampai 6. Dan yang satunya itu adalah 12, untuk T yang lebih dari 6. Kayak gitu. Nah, ini yang problem yang biasanya keluar kayak gitu. Biasanya ini di tingkat provinsi sih biasanya keluar kalau soal-soal kayak gini. Pengalaman saya itu biasanya kalau yang lebih ditanyain angkanya, bukan ini ya, bukan variabel ada XY-nya ya. Biasanya kalau di tingkat kabupaten itu biasanya cuma ntar angkanya berapa kayak gitu. Kayak soal nomor B, ini soal nomor A ya. Soal nomor A. Kemudian untuk soal nomor B gimana? S yang ditempuh saat T-nya sama dengan 5. Karena T-nya sama dengan 5, maka dia masih berlaku persamaan S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini. Kamu ngerjainnya nomor 2 kemarin gimana ya? Nomor 3 kemarin gimana ya? Bentar, saya lupa. Nomor 3 aku belum. Belum, yang kamu kerjain nomor berapa ya? Oh iya, nomor 4 ya? Oke, nomor 4. Iya. Nah, nanti kita saat T sama dengan 5, ya udah kita gunain. Berarti V0-nya 0, berarti S.
0 kali 5 ditambah setengah kali 2 kali 5 kuadrat. Ini coret-coret, ini 0 ditambah 25. 5 kuadrat itu 25, nanti jawabannya 25 meter. Nah, buat yang nomor D, nomor C ya. Nomor C kan ditanyain grafik ya. Grafik apa yang ditanyain? Saya lupa. Saya baca dulu. Grafik Kecepatan. Kecepatan terhadap waktu ya. Nah, ya, kalau kecepatan. Ya, nah kalau kecepatan terhadap waktu, ini termasuk gerak apa? Dia ada percepatannya itu termasuk apa? Dari anggap saja dari T 0 sampai 6 itu dia termasuk gerak apa? GLB atau GLBB? GLB. GLB atau GLBB, dia ada percepatannya loh. Catatannya di GLBB ya, GLBB dipercepat kayak gitu. Nah, kalau GLBB dipercepat, nanti kalau kita menggambar percepatannya itu dia konstan kayak gini. Ini misalkan ini A, ini T ya. Nah, itu nanti A-nya itu grafiknya kayak gini. Stret. Ini untuk T 0 sampai 6 ya. Ini 6, ini 2, ini 0. Kayak gitu. Nah, grafiknya kayak gini. Nanti karena T lebih dari 6 itu dia 0 percepatannya, maka bisa tulis gambar kayak gini. Nah, nanti buat yang kecepatannya grafiknya kayak gini. Nah, nanti kamu di modul yang saya berikan itu nanti bisa baca bahwa nanti ada cara untuk menggambar bagaimana sih cara menggambar fungsi ft sama dengan 2t gitu. Nah, ft sama dengan 2t nanti grafiknya adalah kayak gini. Thread kayak gini. Ini 6, ini nanti adalah 12. Itu. Ini vt, ini t. Nah, nanti bisa dibaca sendiri nanti. Ini juga berkaitan dengan matematika sebenarnya. Jadi kalau kamu belajar dasarnya fisika ini, otomatis kamu matematika nanti akan lebih mudah nanti belajarnya. Karena ya ini berkaitan, saling berkaitan. Kayak gitu. Grafiknya kayak gini. Jadi yang perlu diingat ya, kalau GLBB pasti nanti grafiknya miring gini untuk kecepatan ya. Nah, nanti buat jarak, nanti grafiknya itu dia bentuknya kayak gini. Ini sekedar pengetahuan ya. Ini ST, ini T, nanti grafiknya kayak gini. Stret, belendung ya. Bisa dikatakan melengkung. Kalau ini kan lurus, kalau ini melengkung. Kayak gitu. Kalau ini kayak gini, ini datar. Ini buat GLB. Ini buat GLB. Ini buat GLBB, sorry bukan GLB. Kalau GLB saya ingatkan lagi nanti percepatannya itu grafiknya kayak gini. Percepatannya itu grafiknya kayak gini. Set. Ini A, ini T, ini nanti ini 0 terus. Anunya 0 terus. Kemudian kalau kecepatannya nanti konstan kayak gini. Ini V, ini T. Bentar. Ini V, ini T. Nah, nanti grafiknya adalah seperti ini. Straight kayak gini. Nah, nanti kalau apa itu kalau S terhadap T nanti grafiknya gini. Ini yang linear, jadi yang miring ini. Nah, kayak gitu. Ini nanti dihafalin aja. Biasanya yang keluar itu bukan bentuk angka, tapi hanya bentuk grafik. Kalau di tingkat kabupaten ya, biasanya itu di tingkat kabupaten itu mentok-mentok kamu ditanyain, ini grafiknya apa? Kayak kemarin loh, kayak kemarin kan ada yang grafiknya naik kemudian turun kayak gitu kan. Itu adalah grafik jarak terhadap perpindahan atau posisi terhadap waktu kayak gitu. Yang kemarin masih ingat nggak? Kapan nih? Kapan hari saya bahas kemarin? Nah, itu dia masuk soal yang ini. Masuk yang ini. Itu adalah GLB. Tapi nanti kalau bentuknya kayak curam, kayak apa ya, kayak melengkung gitu, itu dia adalah GLBB. Ini yang perlu kita ingat, dihafalkan aja, biar gampang ya. Mungkin kalau dari tools matematikanya mungkin masih bingung, ya udah dihafalin aja. Kalau misalkan GLBB nanti berarti grafiknya apa itu? Grafiknya percepatan terhadap waktu ini datar, tapi dia ada nilainya. Kemudian untuk VT itu dia miring, kemudian untuk ST itu dia melengkung kayak gitu. Kemudian untuk GLB itu dia percepatannya 0, maka dia grafiknya pasti di 0 terus. Kemudian kecepatannya konstan atau datar, kemudian jaraknya itu dia bentuknya miring. Kayak gitu yang perlu dihafalkan ya. Mungkin. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Oke.
Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan nomor selanjutnya. Saya rasa ini sebenarnya tidak terlalu susah juga sebenarnya. Oke. Cuma hanya melibatkan matematika saja gitu. Oke. Nomor 4, cara mengerjakan gimana? Nah, kayaknya masih salah. Jawabannya 4 ya kamu. Kamu nemunya 4 atau 2? 2. 2. Gimana? Yang ngitungnya itu masih salah sih sebenarnya. Bentar. Iya. V0T, GT, bentar. V0T. VT ini, VT apa ini? Ini VT benda A atau VT benda B? VT benda A atau VT benda B? Benda B ya. Salah. Caranya gini. Jadi saya jelaskan ya. Kemarin kalau masih ingat nggak konsep kalau ketemu kayak gini gimana? Misalkan ada nih, misalkan dua mobil. Bentar, sorry. Ini di dulu aja, di screenshot dulu aja ya. Ini saya annotate pakai Zoom sekarang agak susah nih, nggak tahu agak ini aplikasinya sepertinya. Nah itu kan bentuknya kayak gini kan, sebentar. Itu nomor 4 ya tadi. Kalau misalkan saya punya dua mobil ini terpisah jaraknya misalkan ini mobil A VA, ini mobil A, ini mobil B, ini VB ke sana VB, ini terpisahnya adalah S katakanlah. Nah nanti buat kita nyari waktu temunya, jadi mereka itu ketemunya kan saat TA sama dengan TB, TA sama dengan TB sama dengan T. Nah, kemudian SA plus SB itu ditambahkan harus sama dengan S. Kemudian VA, TA dikali VB tambah VB, TB itu sama dengan jarak. Atau nanti VA plus VB dikali T itu adalah sama dengan S. Atau nanti T-nya itu dia adalah S dibagi VA plus VB. Ini untuk benda saat dia itu mengalami yang namanya gerak lurus beraturan ya. Jadi ini adalah rumus untuk GLB. Nah, kemudian gimana kalau GLBB? Kalau GLBB misalkan ini dikasih percepatan ya, ini konstan kayak gitu. Berarti ini S-nya ini rumusnya dia adalah pakai rumus S V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kayak gitu. Ini tetap rumusnya VB, TB kalau yang ini tanpa percepatan. Kalau dua-duanya pakai percepatan gimana? Dua-duanya pakai percepatan ya nanti berarti dua-duanya pakai V0T tambah setengah AT kuadrat. Kayak gitu. Ini harus kita ingat ya. Oke. Oke. Tadi kasusnya itu bukan di gerak bentuknya horizontal, tapi adalah gerak vertikal. Jadi ada dua kasus dalam situ itu. Ada yang namanya gerak vertikal ke atas, ada yang namanya gerak jatuh bebas. Coba sekarang saya beri pertanyaan terlebih dahulu. Kemarin kan sudah saya jelaskan. Yang benda A itu dia termasuk gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke atas? Gerak jatuh bebas. Oke, gerak jatuh bebas. Berarti kita pakai kecepatan awalnya itu adalah V0 sama dengan 0 kayak gitu untuk benda A ya. Kemudian untuk benda B dia itu punya kecepatan awal yaitu 50 meter per second 50 meter per second. Nah, di sini kita nggak mengetahui nilai G itu berapa ya. Nah, maka kita gunakan nilai G itu dia adalah 10 meter per second kuadrat kayak gitu. Yang ke bawah itu G-nya itu nilainya positif, tapi yang ke atas itu G-nya nilainya negatif. Nah, nanti cara mengerjakannya gimana? Ya udah kita bekerja menggunakan rumus tadi. Bentar. Saya share screen kembali coret-coretannya. Nah, kita masuk ke sini. Tadi bola A posisinya di atas gini. Bola B posisinya di bawah. Ini V0A itu sama dengan 0 meter per second. Ke bawah, ini ke atas. Ini V0B awalnya adalah 50 meter per second. Nah, G-nya, nah
Karena kita tahu jaraknya ini tadi berapa? 50 ya kalau nggak salah. Jaraknya 60 kalau nggak salah. Bentar. Saya lupa. Jaraknya 60. Jaraknya 60 ya. Jaraknya 60 meter. Nah, jaraknya 60 meter. Nah, nanti berarti gini rumusnya. Pakai SA plus SB sama dengan S. S-nya 60. SA-nya berapa? SB-nya berapa? Ini 60. Nah, itu nanti TA sama dengan TB. Nah, nanti SA gimana? SA berarti adalah rumusnya adalah V0A dikalikan T ditambahkan setengah A, pakai A, tapi kita gunakan GT kuadrat. Catatannya kemarin sudah saya kirim belum ya? Kayaknya belum ya. Belum, catatannya belum. Iya, sebenarnya saya channel diingatkan ya. Kemudian SB dia adalah V0B dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini rumusnya gimana? Rumusnya yang kemarin. Jadi saat gerak jatuh bebas itu nilai percepatannya itu positif, tetapi saat gerak vertikal ke atas nilai percepatannya itu dia adalah negatif, kayak gitu. Ini yang perlu kita ingat kemarin. Oke? Ya. Oke, terus di sini itu nanti adalah dia adalah 0 dikalikan T ditambah setengah dikalikan 10 kalikan T kuadrat. Nanti ini nilainya adalah 5T kuadrat. Dan di sini kita lihat, di sini adalah 50 dikalikan T dikurangi setengah dikalikan 10 T kuadrat. Nah, berarti ini nanti jawabnya 50T dikurangi 5T kuadrat. Nah, nanti kita harus menjumlahkan SA plus SB itu sama dengan berapa. SA-nya adalah 5T kuadrat ditambah 50T. Ini ada penjumlahan aljabar biasa ya. Yang T kuadrat kita kelompokkan sama T kuadrat, ini nanti tercoret hingga akhirnya 50T ditambah 5T kuadrat dikurangi 5T kuadrat. Nanti 0 jadinya, berarti ini 50T. Nah, 50T ini SA plus SB itu dia tadi berapa? 60. Berarti 50T sama dengan 60. Berarti T-nya dia adalah 6:5 atau 1,2 second. Kayak gitu caranya. Simpel kan? Sebenarnya nggak terlalu susah. Cuma ini aja. Tadi terkesannya kan ada kuadratnya. Persamaan kuadrat itu nanti yang tiba-tiba bisa memunculkan kita harus gunain rumus ABC kemarin. Itu ada di tools matematika yang kayak saya kirimkan, nanti silahkan dibaca-baca sendiri. Nah, kemudian di sini ada lagi nomor, bentar saya share screen lagi. Yang nomor 5 bawahnya itu belum bisa mengerjakan juga. Nah, yang ini. Yang 5. Yang ini. Bisa. Bisa atau enggak? 5 itu 1 doang kan? Ya, 5 itu 1 doang. Iya, 10 meter per second jawabannya. 2 kali 10, bentar. Oh ya, kali 5. Oke, benar. 10 meter per second. Oke, benar. Nggak terlalu susah ya ini. Pakai rumus akar 2GH kemarin. Nggak apa-apa. Oke. Ya, kemudian nomor 5. Nomor 5 ini nomor 6 harusnya. Nah, yang nomor ini bisa nggak kira-kira nomor 5 ini? Itu aku bingung. Gimana? Yang itu aku bingung. Kamu tahu nggak sih? Ini sebenarnya saya ambil dari mana? Ini adalah soal ujian masuk perguruan tinggi. Yang nomor 6 ini. Susah kan ya? Karena dia memang sebenarnya standarnya itu untuk anak SMA. Tetapi ini kalau kita katakan untuk soal SBMPTN, ya nanti kalau kamu masuk perguruan tinggi terus jalur tes ya, itu dia ini soal yang paling gampang ini. Ini bisa kita katakan ini adalah soal yang paling gampang. Tetapi mungkin buat anak SMP ini adalah soal yang susah gitu. Ya. Tapi nanti saya coba jelaskan. Semoga paham ya. Sebenarnya ini ada trik cepatnya. Biasanya kalau di bimbel-bimbel itu dia ngajarin trik cepat. Sebenarnya bisa. Jadi sama-sama ditembakkan vertikal ke atas, ya kan? Sama-sama ditembakkan vertikal ke atas.
Nah, itu sebenarnya kalau terjebak itu bisa dikalikan aja. 1,5 kali 40 diper 25 enggak sih, nggak bisa sih. Sama aja sih sebenarnya, nggak bisa. Tapi sebenarnya kita harus menganalisa dulu. Tetapi ini memang sebenarnya agak tricky sih. Coba ini saya coret-coret ya, bentar. Oke, ini soalnya mungkin bisa sambil dibuka ya. Saya agak susah ini kebetulan karena. Tapi kalau soal-soal seperti ini sangat mungkin muncul itu dia adalah menjadi soal di tingkat provinsi biasanya yang pilihan gandanya biasanya. Sekarang kan kalau nggak salah di provinsi itu ada pilihan gandanya. Saya lupa. Kemarin murid saya juga ikut OSP itu kayaknya eh, ada pilihan ganda sama ada isian kalau nggak salah. Kalau di nasional itu beberapa lomba itu kadang ada ureanya. Ureanya kamu disuruh nge-scan jawaban. Oh ya, kalau scan jawaban saran saya itu pakai ini, pakai aplikasi CamScanner. Nggak pernah pakai CamScanner ya? Nggak tahu aplikasinya. Oh, Belum pernah dengar juga. kalau misalkan ngumpulin tugas gitu, nggak pakai ini, nggak pakai di scan atau apa gitu, atau di foto doang. Sekolahnya Di sekarang foto masih doang. offline atau udah offline? Minggu depan offline. Oh, minggu depan udah online. Nah, kalau biasanya kalau ngumpulin tugas itu, ngumpulin tugas buku itu biasanya di scan atau di foto? Di foto. Di foto aja ya. Nah, kalau saran saya nanti Iya. kamu bisa coba browsing-browsing sendiri. Saya yakin anak zaman sekarang pasti udah pinter main HP lah. Nanti cari di Google itu ada aplikasi namanya Cam Scanner. Jadi Cam Scanner itu kamu foto ya, kemudian dia itu ada kayak AI-nya. Nah, AI-nya itu dia bisa deteksi di mana sih letak tulisan, di mana yang bukan tulisan. Jadi nanti lebih rapi gitu. Nanti dicoba Oh. sendiri aja. Nanti dicoba sendiri aja lah. Biasanya buat lomba-lomba kayak gitu. Saya kemarin ngajarin murid-murid saya buat ikut lomba itu caranya ngerjain ya kamu pakai cam scanner aja nanti kalau kamu misalkan lembar jawaban kamu itu kamu foto dengan cara kayak gitu, nanti tulisannya itu nggak kebaca dan nanti yang ngoreksi itu dia males. Akhirnya males ini salahin aja gitu. Ada kadang beberapa orang kayak gitu. Saya pernah soalnya dulu jadi yang ngoreksi lomba kan. Saya lihat tulisannya nggak bisa dibaca, ya udah saya buang aja. Meskipun jawabannya itu bagus ya, ini saya buang aja. Nah, itu kasusnya kayak gini ya. Nomor 6 tadi itu. Nomor 6 ya tadi itu. Tadi benda A itu kayak gini. Jadi benda A itu dia di saat T0 ini sama-sama T sama dengan 0 ya. Saat T sama dengan 0, benda A ini belum bergerak, benda B juga belum bergerak. Saat T mulai lebih dari 0 sampai T 1,5, benda A ini baru gerak ke atas, benda A ini ke atas ya. Nah, benda B ini dia baru mulai gerak. Maka kita ketahui dulu V0A itu berapa. V0A kita cari dulu. V0A itu dia nilainya adalah 40 meter per second. 40 meter per second. Kemudian V0B saat di sini dulu kita analisis V0A dulu ya. Berarti V0A kita bisa hitung nilai ketinggiannya. Kalau kita ngitung jarak ketinggiannya, kita pakai H, bukan pakai S. Kayak gitu. Nah, nanti G-nya kita anggap 10 semua ya. G-nya kita anggap 10 meter per second kuadrat semua. Nah, HA1 ini dia adalah karena titik ini kita anggap titik 1 ya, titik pertama ya. HA1 itu dia adalah V0A dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Nanti adalah V0A itu dia adalah 40 dikalikan 1,5 dikurangi setengah dikalikan 10 dikalikan 1,5 kuadrat. Nanti adalah 60 dikurangi 5 dikalikan 2,25. Ini berapa ya? Ini kalau nggak salah 60 dikurangi 12,25. Ini nanti jadi hasilnya adalah 47,75 meter. Ini saat H1, ini saat T-nya sama dengan 1,5. Ini saat T-nya sama dengan 1,5. Kemudian kita cari apa itu T-nya ini apa? T-nya VT-nya saat T-nya itu sama dengan 1,5. VT-nya ya udah tinggal di V0 min GT. GVA ya.
VT sama dengan 40 dikurangi 10 kali 1,5. Nanti adalah 40 dikurangi 15. Ini nanti hasilnya adalah 25 meter per second kuadrat. Begitu. Nah, di sini benda A ini saat T, saat ya. Jadi benda A saat T sama dengan 1,5, VT-nya itu dia adalah sama dengan 25 meter per second. H-nya itu dia adalah 47,75 meter. Nah, benda B itu VT-nya dia V0 VT atau V0-nya itu juga sama 25 meter per second, tetapi H-nya itu dia masih 0 kayak gitu. Jadi kira-kira benda A sama benda B nanti ketinggiannya tinggi mana? Benda A atau benda B? Misalkan yang satu itu startnya udah tinggi, kemudian yang satu itu startnya dari bawah, kecepatannya sama 25. Kira-kira lebih sampai atas duluan, kira-kira yang paling tinggi A atau B menurutmu? Yang satu turun kan? Yang satu turun. Ya, yang satu itu, yang A itu nanti turun, yang B juga turun. Jadi sama, waktu turunnya A sama waktu turunnya B itu sama kayak gitu. Karena kecepatannya pada titik saat 1,5 itu, baik A maupun B ini sama kayak gitu. Jadi nanti tinggal dihitung aja sebenarnya. Jadi ini kan sebenarnya ada pilihan A, B, C, D, E ya. Ini semuanya harus dihitung kayak gitu. Jadi baik benda A maupun benda B ini yang perlu kita tandai ya, karena dia kecepatan, asumsikan kecepatan awal. Jadi ini menghitung kecepatan awal di sini adalah kecepatan ya saat T sama dengan 1,5. Saat T 1,5 detik ya kan. Benda A itu kecepatannya sama 25, benda B kecepatannya juga 25 kayak gitu. Ini yang perlu kita tandai ya. Jadi nanti baik benda A maupun benda B itu dia itu waktu mencapai puncaknya itu sama, tetapi puncaknya A ini dia lebih tinggi dari puncaknya B. Ya kayak gitu aja, gampang-gampangannya. Paham nggak? Semoga paham. Iya, Bang. Kalau bingung digambarkan gini aja, misalkan saya kayak mobil aja, kayak mobil. Ibaratnya mobil A itu dia gerak duluan, nanti diperlambat ya. Jadi mobilnya itu geraknya diperlambat, nanti direm. Nah, semisalkan yang satu itu dia itu jalan 25 meter per second, 40 meter per second. Dia gerak dulu, kemudian 1,5 detik kemudian dia itu kecepatannya 25 meter per second, ya kan? Kemudian saat 1,5 detik tadi, dia kan udah bergerak sejauh katakanlah 40 ya, katakanlah 40 meter. 40 meter udah gerak kan. Kemudian mobil B baru gerak dengan kecepatan yang sama dan diperlambat dengan perlambatan yang sama. Nah, kira-kira mobil A sama mobil B kan dia jalannya duluan mobil A kan, otomatis mobil A itu nanti jarak tempuhnya lebih jauh karena perlambatannya sama, tetapi startnya itu beda kayak gitu. Startnya beda. Logikanya kayak gitu. Perlambatan sama kecepatan awalnya sama, tapi startnya beda. Yang satu mulai dulu, yang B itu agak telat kayak gitu. Bisa menangkap ya, semoga. Ini memang soalnya memang agak susah karena saya bilang tadi ya. Ini untuk ukuran anak SMP itu adalah soal yang susah. Tetapi untuk anak yang masuk perguruan tinggi ini adalah soal yang sangat gampang kayak gitu. Ya udah, untuk benda B langsung kita hitung aja. Untuk T sama dengan 4, Ya udah kita hitung aja. T sama dengan 4 berarti delta T itu dari posisi awal ya 1,5 tadi ya, berarti 4 dikurangi 1,5. Ini adalah 2,5 ya. Nah, nanti kita cari dulu kecepatan T sama dengan 2,5 ini, kecepatan T-nya dari benda A itu berapa kayak gitu. 25 dikurangi 10 dikali 2,5, ini nanti VT-nya jadi 0. Terus yang ini juga sama. VTB ini dia juga sama. 25 dikurangi 10 kali 2,5,
Ini nanti dia VTB-nya juga sama dengan 0. Otomatis mereka sama-sama mencapai titik tertinggi. Tapi titik tertinggi dari A ini dia bisa harus dihitung kayak gini. V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, ini sama juga. Ini H, ini V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Setengah GT kuadrat. Ini sama nanti. Dia adalah 47,75 ditambah 25 kali 2,5 dikurangi setengah kali 10 kali 2,5 kuadrat. Ini juga sama, hanya itu dia adalah 25 kali 2,5 dikurangi setengah dikali 10 kali 2,5 kuadrat. Nanti tinggal dihitung aja ini. Kalau dihitung pakai kalkulator aja ya, biar nggak lama-lama. 25 kali 2,5, kemudian ditambah 47,75 dikurangi 5 dikali 2,5 dikuadratkan. Ini nanti jawabannya adalah 79. H-nya dia 79. Kemudian H yang ini dia adalah 2,5 dikalikan 25 dikurangi 5 dikalikan 2,5 kuadrat. Ini nanti hasilnya dia adalah 31,25. Maka ini HA, ini HB. Ini HA kalau dibandingkan HB itu berapa? Dia adalah 79 dibagi 31,25. Ini kayaknya enggak bulat ini. Coba kita lihat jawabannya ya. Kita lihat jawabannya. Memang kadang soal kayak gini tuh susah memang. Saya taruh, sebenarnya ini harus taruh paling awal, paling akhir sih. Nah, bola tenis B lebih dulu berada di titik tinggi, salah. Lebih lambat, salah. Sama-sama mencapai titik tertinggi dengan perbandingan. Oke, sekarang coba kita bagi antara 79 kita dibagi 31,25. Nah, itu dia adalah 25,28. Itu kalau kita kalikan 25 misalkan. 63,2. Itu nanti hasilnya yang benar itu adalah ini. Yang apa itu yang B. Jadi yang B. Perbandingannya itu dia adalah 64,25. Jadi kalau kita bandingkan ya, semisalkan kita bandingkan tadi ketinggian A tadi itu adalah 79 ya kan. Kemudian sebentar, saya kalkulator aja. Bentar ya. Saya kalkulator aja. Saya tampilkan. Oke, saya tampilkan ya. Di sini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat perbandingan A banding B itu dia adalah 79 bagi 31,25. Nanti kalau kita kalkulator aja, misalkan 79 dibagi 31,25. Itu dia adalah 25,28. Nanti kalau kamu kalikan 25, kamu kalikan 25 ya, 25. Nanti sorry. 25 ya. Itu nanti 63,2. Nah, 63,2 ini nanti dia bisa dikatakan mendekati 64 dibanding 25 kayak gitu. Karena kita pakai G-nya itu dia adalah 10 bukan 9,8. Nah, kayak gitu. Ini soalnya memang agak kompleks dan rumit. Tetapi nanti yang perlu saya tekankan konsepnya di sini adalah baik benda A maupun benda B itu nanti dia mencapai titik tertinggi itu dalam waktu yang sama dan benda A itu nanti lebih tinggi kecepatan posisinya kayak gitu. Itu yang bisa saya notate ya. Jadi TA, TB sama dengan TA posisi tertinggi. Posisi tertinggi. Ini yang harus kita notate. Kayak gitu. Nanti coret-coretannya sama rekamannya saya bagikan kembali saja. Nanti bisa dipahami ya. Ini memang agak susah kayak gitu. Jadi nggak apa-apa dipelajari karena memang Olimpiade itu soalnya tidak terduga kadang. Kadang soalnya susah banget, kadang juga ada yang gampang banget. Tinggal dihitung biasa bisa kayak gitu. Pemahaman konsep aja. Nah, sudah mungkin dari yang tadi mungkin sudah bisa dipahami dulu ya. Ya, bisa. Oke. Karena memang susah. Seperti tadi yang saya ulang-ulangi berkali-kali ya. Untuk ukuran anak SMP emang susah. Tapi kalau untuk ukuran anak SMA ini sangat gampang.
Kemudian yang nomor 7 ya, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari puncak menara yang tingginya 60. Kemudian kecepatan awal 20, maka tinggi maksimum yang dapat dicapai dihitung dari tanah. Nah, itu kasusnya kayak gini berarti. Ini saya catat ya. Nah, itu dia kasusnya kayak gini. Nah, jadi ini adalah puncak gedung. Ini adalah puncak gedung. Puncak gedung tingginya 60 meter. 60 meter. Kemudian ini dia ditembakkan ke atas. Nah, nanti puncak tertinggi yang dicapai itu berapa? Puncak tertinggi yang dicapai ini berapa? Ini V0-nya dia adalah 20 meter per second. Kemudian G-nya dia adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, caranya ngitung gimana? Cara ngitung itu ya udah kita cari puncak tertingginya. Cara mencari puncak tertinggi tetap rumusnya masih rumus waktu untuk titik tertinggi ya. Waktu untuk titik tertinggi berarti itu adalah saat VT sama dengan 0, saat VT sama dengan 0. Nah, VT sama dengan 0 berarti nanti kan kalau tadi GVA seperti yang biasanya saya sebutkan, GVA itu rumusnya V0 min GT kayak gitu. Nah, ini 0, ini adalah 20, ini adalah 10T. T-nya temunya adalah 20 bagi 10 atau 2. Nah, nanti kalau semisal ya nanti kita hitung dulu. Yang pertama itu adalah puncak yang dicapai dari puncak gedung terhadap puncak gedung. Nanti kita pakai rumus ini. Pakai rumus H sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Jadi ini berarti H 20 kali 2 dikurangi setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Ini 40 dikurangi 20, nanti 20 meter jawabannya, 20 meter. 20 meter terhadap puncak gedung. Kalau terhadap tanah ya udah. Kalau terhadap tanah ya tinggal kita tambahkan aja. Berarti kita tambahkan 60 ketinggian gedungnya ditambah puncak tertingginya 20. Maka jawabannya adalah 80 meter. Nah, kayak gitu. Oke, paham? Oke, paham. Oke. Mungkin dari problem-problem ini apakah masih ada yang dibingungkan? Atau mungkin masih perlu latihan soal lagi, mungkin nanti akan saya berikan gitu. Ya, mungkin nanti akan saya berikan sekitar ini aja ya, mungkin 10 ya. Nanti 10, kemudian yang satu itu dia adalah soal yang ya saya katakan soal yang kayak tadi yang susah banget ngerjainnya nanti kita harus melihat dulu karena mungkin kamu merasa ya mungkin beberapa soal yang saya berikan kok kayaknya dibandingkan contohnya kok beda gitu ya. Nah itu karena memang Olimpiade itu kayak gitu. Kita harus belajar yang tingkat tinggi. Nggak bisa kita hanya belajar tingkat rendah. Ini saya tekankan juga ke murid saya yang lain. Oh ya, nggak ikut kompetisi online gitu dah. Nggak ada rencana ikut. Tadi rencana ikut Oh ya, rencana ikut di mana? yang Kemarin saya membagikan ini ya, 2 poster ya kalau nggak salah. Saya juga ada beberapa informasi lomba. Jadi kemarin saya membagikan yang mana? Linesi itu. Oh iya. Atau nanti dua-duanya juga bisa. Ya, coba aja. Itu entah itu bayar atau gratis, dicoba aja. Terutama yang gratis itu dicoba. Biasanya lawannya itu lebih banyak. Kalau yang gratis itu biasanya ya lawannya lebih banyak, nanti bisa lebih terukur. Maksudnya kira-kira saya dibandingkan orang lain itu kira-kira saya di mana ya? Nah ini kompetisi ya, ini bukan ujian ya. Bisa aja saya ternyata cuma bisa ngerjain sedikit, tapi posisi saya di atas. Berarti saya untuk tingkatan ini saya udah lumayan tinggi gitu. Untuk benchmark diri kita sendiri ya. Benchmark itu menurut saya penting. Nanti diikutin aja. Coba nanti dikasih tahu kamu daftar apa, mungkin nanti saya carikan contoh-contoh soalnya di internet, nanti bisa dicoba dikerjakan. Nanti kalau bingung nanti atau pengen koreksi jawabannya nanti kirimkan ke saya, nanti ini
Kalau dikirimkan itu usahakan kayak tadi ya, pakai cam scanner juga. Alasannya nanti biar tulisannya lebih jelas kayak gitu. Oke? Mungkin yang ini kita cukupkan dulu aja ya. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya ini dia lebih bisa kita katakan lebih rumit ya, karena kita akan membahas tentang yang namanya gaya. Kayak gitu. Jadi saya akan membahas di sini adalah bab tentang gaya. Apa yang terpikirkan kalau kita membahas tentang gaya? Apakah yang Anda pikirkan? Ini saya besarkan dulu aja. Membahas tentang gaya. Apa yang kamu bayangkan ketika kamu mendengar kata-kata ini? Gaya. Orang yang bergaya atau apa gitu ya. Gaya. Iya kan? Mungkin kayak gitu ya, tapi kalau kita mengenal fisika nanti gaya ini dia adalah, sebenarnya definisinya adalah ini. Tarikan ini saya ambil dari buku SMP ya, tarikan atau dorongan yang dapat merubah gerak. Dapat merubah gerak. Nah, mungkin kita harus belajar dari definisi ini ya. Jadi gimana? Jadi gaya itu bukan orang yang bergaya apa atau apa gitu, bukan. Jadi gaya ini dia itu adalah dia itu bisa berupa tarikan, bisa juga berupa dorongan. Dia itu bisa merubah gerak benda. Maksudnya merubah gerak benda itu gimana? Maksudnya merubah gerak benda. Jadi saya kasih maksudnya merubah gerak benda. Maksudnya itu misalkan dari benda diam menjadi bergerak. Benda diam jadi bergerak, menjadi bergerak. Gerak. Kemudian ada lagi benda bergerak menjadi diam. Benda bergerak menjadi diam. Kemudian ada lagi benda kecepatan konstan. Konstan itu tetap ya, konstan menjadi berubah kecepatannya. Jadi berubah. Jadi yang awalnya kecepatannya itu adalah 60, misalkan dari 60 menjadi 90, ini jadi 90. Ini dia terpengaruh yang namanya gaya. Di sini ada gaya. Ada gaya. Terus ada satu lagi. Selain mengubah kecepatan, mengubah bentuknya, dia ada juga yang namanya mengubah arah. Mengubah arah. Nah, kenapa di sini? Karena perlu saya tekankan lagi, kecepatan itu dia adalah besaran vektor. Kemudian gaya dia juga adalah besaran vektor kayak gitu. Sehingga bila dua besaran tadi digabungkan, nanti dia bisa merubah bentuk, merubah arahnya kayak gitu, merubah arahnya. Misalkan yang awalnya itu ke sana 30 meter per second menjadi ke sana arahnya 30 meter per second. Nah, dia ini udah terpengaruh yang namanya gaya. Sehingga dia itu merubah arahnya kayak gitu. Karena dia kecepatan itu termasuk vektor. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, gaya ini dia kan termasuk besaran vektor. Termasuk besaran vektor. Besaran vektor. Vektor. Maka kalau kita berbicara tentang vektor, kita nanti dalam menjumlahkannya, kemudian mengurangkannya, itu kita harus menggunakan yang kemarin. Kita menggunakan aturan arah, seperti kecepatan kemarin. Kecepatan, kemudian seperti perpindahan kemarin. Perpindahan kan termasuk vektor kan. Gaya juga termasuk vektor, makanya kita nanti kalau meresultankan gaya, kita harus mempertimbangkan arahnya. Gitu. Kemudian satuan internasionalnya adalah Newton. Satuan internasional. Nah, Newton ini biasanya ditulis gini, kilogram meter second kuadrat, kayak gitu. Nanti ada juga kalau kita analisa dimensi itu jadi M, massa, panjang atau long, kemudian
waktu T pangkat min 2. Nanti kalau kita berbicara tentang dimensi ya, dimensi. Oke, dari sini paham belum? Atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Enggak ada. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan, sini kita udah membahas. Nah, karena kita tadi udah nyebutin ya, bahwa gaya itu dia adalah besaran vektor. Maka dalam kita melakukan penjumlahan maupun pengurangan gaya, mencari yang namanya resultan. Jadi nanti ada istilah yang namanya resultan. Resultan gaya. Nah, resultan gaya ini apa sih? Resultan gaya ini dia adalah penjumlahan semua gaya, atau bisa dibilang kalau kita nanti dia bisa dibilang jumlah dari semua gaya. Jumlah dari semua gaya. Jadi dalam penjumlahan gaya seperti tadi saya bilang tadi, harus mempertimbangkan arah seperti perpindahan. Misalkan saya ulangin lagi, perpindahan kemarin jangan-jangan sudah lupa. Misalkan ke sini 3 meter, ke timur 3 meter, kemudian ke barat, balik lagi ke barat 2 meter. Perpindahannya berapa? 1 meter. Oke, perpindahannya 1 meter. Perpindahan atau R 1 meter. Kalau jaraknya? 5. Oke. Ini ya harus ingat lagi ya. Nanti gaya juga sama kayak gitu. Nah, misal resultan gaya ini kayak gini. Resultan gaya ini kan jumlah kan. Jadi kalau misalkan di sini itu nanti ini ada yang namanya diagram gaya ya. Diagram gaya itu biasanya di lambangan gini. Ini ada kotak, kemudian ini ada yang didorong. Ini ada F1, biasanya didorong ke sini F2 kayak gitu ya. Misalkan yang didorong. Nah, nanti kita bisa melambangkan apa itu F1 dan F2 ini menjadi satu. Nanti bentuknya kayak gini. Nanti dia didorong oleh jadi satu gaya kayak gini. F1, F2 kan. Nanti ini jadi satu gaya doang, ke arahnya ke sana. Ini nanti besarnya adalah sigma F. Kayak gitu. Ini dinamakan dengan resultan gaya. Resultan itu biasanya dilambangkan dengan sigma gaya kayak gitu. Sigma gaya. Ini namanya sigma ya. Lambang sigma. Lambang sigma. Nanti kalau kamu belajar fisika lebih lanjut, nanti bakal banyak lambang-lambang huruf-huruf Yunani kuno kayak gitu. Karena memang banyak ditemukannya di Yunani kuno sih. Pakai lambang-lambang itu, lambang Latin atau apa itu istilahnya kurang tahu juga. Nah kayak gitu. Nah sekarang berlanjut ke terkait penjumlahan gaya ini. Nanti kalau menjumlahkan gaya, kita harus melihat arahnya juga. Jadi kalau arahnya itu dia berlawanan, itu nanti dia dikurangi. Tetapi kalau dia searah, dia dijumlahkan kayak gitu. Nah, misalkan kayak gini. Misalkan saya punya dua gaya kayak gini. Dua gaya kayak gini. Yang satu F1 arahnya ke sana, ke kanan, kemudian F2 arahnya juga ke kanan. Maka ini nanti sigma gaya atau resultan gayanya dia adalah F1 ditambah F2. Ini untuk kasus 1 ya. Kemudian kalau yang kedua, misalkan arahnya berlawanan, kita ambil arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan, katakanlah yang satu arahnya ke sana F1, kemudian yang dua itu arahnya ke sana F2. Nah, kalau kita berbicara kayak gini ya, misalkan kita lambangkan saja untuk yang ke arah kanan itu dia nilainya positif, maka nanti ditulis F1. Kemudian yang arah ke kiri itu negatif, nanti dijumlahkan minus F2. Atau nanti bisa ditulis F1 dikurangi F2. Nah, nanti di sini ada dua pengertian. Jadi semisalkan, sebentar saya matikan video dulu. Misal, gambar saya hilang terus. Nah, nanti bisa ada dua pengertian. Jadi ini nilainya bisa positif, bisa juga nilainya itu negatif. Juga nilainya itu negatif. Nah, saat nilainya positif, tadi kita kan sudah menentukan bahwa yang arahnya ke kiri itu dia nilainya negatif. Yang arahnya ke kanan dia positif. Berarti ini nanti kalau misalkan ini hasilnya positif, dia maka hasilnya arahnya adalah ke kanan. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti dia adalah ke kiri arahnya.
Kayak gitu. Nah, bisa dipahami ya? Mungkin. Bisa. Oke. Ini yang saya simple. Kenapa saya katakan simple? Karena cuma 2. Nanti sekarang kita buat lagi 3. Nanti kalau bentuknya kayak gini gimana, Mas? Kalau bentuknya kayak gini, misalkan. Kan nggak mungkin kan soalnya itu dia adalah soal-soal yang ecek-ecek cuma 1 gini. Misalnya dia ada bentuknya kayak gini, misalkan. Kalau kayak gini gimana, Mas? Ya udah, sama kayak tadi. Ke kiri kita anggap negatif, maka nanti ke kanan kita anggap positif. Ini F3 ya. F3. Nah, nanti maka F1 ditambah F2 ditambah minus F3. Atau nanti ditulis F1 ditambah F2 dikurangi F3. Kayak gitu. Nah, dan sebaliknya. Saya sekarang punya pertanyaan. Semisalkan soalnya adalah kayak gini. Semisalkan, ini adalah contoh soal. Contoh soal. Oh ya, kemarin saya sudah membagikan ini belum? Saya biasanya kalau ke murid-murid saya bagikan ini. Jadi buku kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk IPA ini kayaknya belum saya kirimkan ya. Nanti coba saya kirimkan juga. Ini nanti tolong dibaca-baca juga. Sehingga nanti saya lebih mudah dalam menjelaskannya, sehingga nanti saya bisa langsung ke materi yang lebih advance. Gitu ya. Misalkan ada kayak contoh kayak gini. Misalkan ini ditarik ke sana, F1 itu dia adalah 6 Newton. Kemudian ditarik ke sana, F2 ini dia adalah 4 Newton. Kemudian tarik ke sana dia adalah F3 itu adalah 5 Newton. Maka berapa resultan vektor, resultan gaya dan arahnya. Nah, coba dikerjakan. Mudah kan ini kayaknya kayak yang contoh ketiga tadi. Resultannya berarti Berapa? 5. 5 kan? Ya, 5, benar. Ya, sigma F-nya 6 tambah 4 dikurangi 5. Arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Cara nentuinnya gimana? Cara Ya, nentuin. gini, seperti tadi yang kayaknya tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi kita anggap yang ke kanan itu nilainya positif ya. Kita anggap yang ke kanan. Ke kanan itu kan dia ke kanan dia kan S1, F2 kan. Nilainya itu positif. Positif. Kemudian yang ke kiri itu nilainya negatif. Ke kiri nilainya negatif. F3 itu nilainya negatif. Nah, makanya nanti kalau resultannya itu nilainya positif, berarti dia adalah ke arah kanan. Tetapi kalau resultannya itu nilainya negatif, dia adalah ke arah kiri. Kayak gitu. Berarti kanan. Ya, benar, ke kanan. Oke, bisa dipahami? Oke. Bisa. Oke, ini nggak terlalu susah kok. Sekarang saya beri soal lagi. Ini masih yang gampang ya, belum yang susah. Ini F1 6 Newton. Kemudian F2 ke sana juga, yaitu 4 Newton. Kemudian ke sana itu 15 Newton. 3 ya. Dan ke sana nilainya adalah F4 itu dia adalah nilainya adalah 5 Newton. Nah, maka resultan gayanya berapa? Kemudian apa itu? Kemudian arahnya kemana? Ini silakan dikerjakan. Resultannya minus 20 kan ya? Kok minus 20? Minus 20 atau minus 10? Oh iya, minus 10. Oke, minus 10. Berarti arahnya ke kanan atau ke kiri? Kiri. Kiri. Oke, benar. Nggak terlalu susah ini. Oke. Mungkin ini untuk soal yang ini bisa saya skip ya, karena ini nggak terlalu susah. Lebih cenderung untuk mudah ya. Kayak gitu. Nah, karena ini memang materi yang simple. Menurut saya ini yang paling simple ya. Ini masih dasar. Belum yang advance. Nanti advance kita hubungkan dengan ada yang namanya hukum Newton.
Oke, mungkin yang dari sini dulu. Adakah pertanyaan? Enggak. Oke. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang namanya hukum Newton. Hukum Newton. Pernah dengar kata Isaac Newton? Apa yang sering kamu dengar tentang Newton? Penemu ya, penemu Ya, penemu gravitasi. mekanika klasik. Penemu apa? Yang gravitasi bumi itu kan ya? Iya, benar-benar. Itu tahu ceritanya nggak? Tahu ceritanya nggak? Ayo. Tahu. Gimana ceritanya? Yang lagi duduk di pohon apel, terus Ya, ada apel jatuh. ya. Terus dia akhirnya nemuin, oh di sini ya ternyata ada gravitasi. Nah itu ada persamaan gravitasi. Nanti kapan-kapan saya kenalkan ada persamaan gravitasi Newton. Dia itu persamaannya kayak gini. F G M1 M2 per R kuadrat. Ini dia adalah persamaan gravitasi Newton. Ini dia lebih kompleks daripada yang akan kita bahas hari ini. Tapi pernahkah terpikir kalau seumpama Newton itu bukan kejatuhan apel tapi kejatuhan durian? Kira-kira apa yang terjadi? Hukum Newton nggak pernah ada. Ya. Nah, ini tadi itu namanya adalah hukum Newton gravitasi, hukum gravitasi Newton. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah hukum Newton tentang namanya mekanika klasik. Mekanika klasik. Mekanika klasik. Nah, mekanika klasik, di mekanika klasik Newton itu ada 3 hukum. Ada hukum 1 Newton. Kemudian ada hukum 2 Newton, hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Nah, saya rangkup. Sebenarnya antara hukum 3 hukum ini yang paling penting itu adalah hukum 2. Kenapa? Karena nanti dalam mengerjakan soal untuk tingkatan-tingkatan SMP ya, hukum Newton 2 ini paling sering kita gunakan. Karena nanti adalah terkait dengan menghitung gaya dan menghitung yang namanya percepatan dan massa kayak gitu. Hukum Newton 1 saya jelaskan terlebih dahulu. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1. Hukum 1 Newton ya. Hukum 1 Newton. Ini sebenarnya adalah tentang ini. Kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Cenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Maksudnya mempertahankan posisi ini gimana? Jadi maksudnya mempertahankan posisi ini adalah bendanya itu nanti dia bisa diam terus atau dia bisa bergerak terus. Nah, maksudnya bergerak terus atau diam terus itu gimana? Misalkan gini, misalkan misalkan kamu taruh gelas kamu taruh di meja. Kalau selama nggak ada guncangan, nggak ada kamu mindah gelasnya, kira-kira benda gelasnya itu dia diam atau enggak? Diam kan ya? Nggak mungkin dia pindah selama nggak dipindahkan. Entah kamu mindahin atau siapa yang mindahin, kan dia tetap diam kan? Iya kan? Iya. Dia akan tetap cenderung diam terus karena dia itu mempertahankan posisinya untuk diam. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi selain diam itu dia ada kecepatannya konstan. Jadi misalkan saya menjalankan, tapi dalam kondisi real di lapangan nggak mungkin kondisi ini tercapai sih sebenarnya. Itu hanya kondisi teoritis ya. Misalkan suatu kendaraan, mobil atau motor lah katakanlah, dia itu bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Bergerak terus pada bidang yang licin tanpa gesekan, dia bergerak terus 30 meter per second dari awal sampai akhir. Dia bisa dikatakan dia itu memenuhi hukum 1 Newton kayak gitu. Bisa ditangkap ya. Jadi diam atau dia itu tetap, atau yang lain lagi dia itu nggak berubah arah.
Jadi lurus terus, kecepatannya konstan, terus lurus terus. Itu dia bisa dikatakan mengalami yang namanya hukum 1 Newton tentang gerak, tentang hukum 1 Newton tentang gerak ini. Kayak gitu. Nah, notasi matematikanya dia itu adalah sigma gaya sama dengan 0. Sigma gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu dia adalah 0. Karena seperti tadi yang saya jelaskan bahwa apa itu gaya dia itu bisa merubah baik dari kecepatan maupun arah gerak dari suatu benda, kecepatan gerak atau arah gerak. Kalau misalkan kecepatan nggak berubah, arah gerak nggak berubah, misalkan kecepatan kalau diam itu diasumsikan kecepatannya 0 ya, berarti dia 0 terus. Itu dia bisa dikatakan bahwa dia itu tidak mengalami resultan gaya atau resultan gaya sama dengan 0. Gitu. Nah, biasanya contoh yang paling gampang ini biasanya yang sering keluar ya. Biasanya yang sering keluar itu misalkan dikasih soal kayak gini. Misalkan suatu kendaraan bergerak lurus konstan dengan kecepatan 30 meter per second. Maka benda tersebut secara teoritis mengalami hukum Newton berapa kayak gitu. Biasanya ditanyain gitu. Tapi itu simpel langsung bisa kita jawab. Nanti bisa juga misalkan gelas ditaruh kertas kemudian ditarik kayak gitu. Bendanya akan cenderung diam karena dia cenderung mempertahankan posisinya kayak gitu. Selama bendanya itu dia belum mencapai gaya minimum yang mampu memindahkan dia, dia bakal tetap diam kayak gitu. Itu adalah penerapan dari hukum 1 Newton kayak gitu. Jadi kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Nanti dia dilambangkan dengan sigma gaya sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin dari sini adakah pertanyaan? Nggak ada. Oh iya, Hmm. hari ini 1,5 jam aja karena biologinya kalian. Oke, siap. Oke ya, siap. Oke, sekarang saya ke arah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini dia adalah apa itu? Tentang percepatan. Hukum Newton tentang percepatan. Percepatan yang dialami oleh suatu benda yang dialami suatu benda dia sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, itu nanti persamaannya adalah seperti ini. Jadi dia adalah sigma gaya sama dengan M dikalikan A. Kayak gitu. Untuk persamaannya adalah persamaan ini. Kayak gitu ya. Nah, sigma F adalah M dikalikan A. Kayak gitu. Nah, ini yang paling sering keluar ya. Jadi dia itu problem apapun biasanya nanti yang keluar adalah kita menggunakan persamaan ini. Jadi ini rumus yang harus kita ingat bahwa sigma F itu dia adalah resultan gaya. M itu dia adalah massa. Kemudian A itu dia adalah percepatan. Jadi semakin besar gaya yang diberikan kepada suatu benda, maka nilai dari percepatan yang dialami oleh suatu benda itu semakin besar kayak gitu. Jadi misalkan kamu mendorong dengan pelan, mendorong dengan usaha yang kecil, kemudian kamu mendorongnya sekuat tenaga itu, nanti yang kamu mendorong dengan sekuat tenaga itu pasti nanti hasilnya lebih cepat. Karena itu adalah terkait dengan gayanya yang semakin besar kayak gitu. Resultan gaya yang diberikan itu semakin besar. Seperti itu. Nah, kemudian di sini nanti saya kasih contohnya di akhir ya. Saya kasih contohnya di akhir. Nanti kita akan menghitung beberapa problem permasalahan terkait dengan penggunaan hukum Newton ini kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton.
Nah, hukum 3 Newton ini dia adalah tentang gaya aksi dan reaksi. Gaya aksi, reaksi. Contohnya gimana? Semisalkan kamu mendorong dinding, katakanlah mendorong dinding ya, mendorong dinding. Kira-kira dinding tersebut, kalau dinding tersebut kuat ya, misalkan dinding tersebut adalah dinding yang dicor bata gede-gede. Kalau dindingnya kamu dorong, kira-kira dindingnya bergerak nggak? Enggak kan ya? Dinding dicor, cornya kuat. Kira-kira dia enggak kan ya? Halo? Apakah suara saya terdengar ya? Halo? Cek, cek. Apakah suara saya terdengar ya? Suara kamu nggak terdengar? Ya, apakah suara saya terdengar ya? Oke, oke, oke. Jadi ini ya, saya ulangi lagi ya. Apa itu gaya aksi reaksi tadi? Misalkan kita mendorong dinding, dinding itu kita dorong sekuat tenaga, dia pasti nggak akan bergerak. Karena kenapa? Karena ketika kita memberikan ini, oke, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ketika kita memberikan gaya kepada dinding ini, kita berikan gaya gini ya. Nah, dia itu ketika kamu berikan gaya ke dinding itu namanya gaya aksi, gaya aksi. Nah, dinding akan mendorong kamu seolah-olah, sebenarnya seolah-olah dinding itu akan mendorong kamu. Nah, dia itu namanya adalah gaya reaksi. Gaya reaksi. Reaksi. Itu adalah salah satu contoh dari hukum Newton 3 ini. Ketika kamu mendorong dinding kemudian kembali lagi. Nah, nanti sebenarnya di beberapa problem nanti akan saya kasih contoh soal. Nah, dalam contoh soal tersebut itu apa itu hukum Newton 3 ini akan lebih terlihat. Mana sih kegunaannya hukum Newton 3 ini kayak gitu. Nah, ini nanti notasi matematikanya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Kayak gitu ini yang perlu kita ingat ya. Oke, sekarang saya jelaskan lagi selanjutnya adalah terkait dengan contoh perhitungan contoh dari perhitungan hukum Newton 2. Karena kenapa saya tekankan di sini adalah hukum Newton 2? Karena nanti kebanyakan problem yang keluar itu adalah terkait dengan menggunakan hukum Newton 2. Kayak gitu. Nah, jadi misalkan ini saya kasih contoh problem ya, misalkan contoh soal. Suatu benda masanya massa 3 kg didorong dengan gaya 15 Newton. Maka berapa percepatan yang dialami? Percepatan yang dialami. Nah, ini nanti bentuknya adalah seperti ini. Ini dia adalah suatu benda, kemudian ini didorong. Ini gayanya adalah 15 Newton. Ini massanya adalah 3 kg. Nah, maka nanti bisa kita tuliskan sigma F sama dengan F sama dengan 15 Newton. Kemudian M-nya sama dengan 3 kg. Nah, nanti bisa kita hitung A-nya itu berapa? A sigma F dibagi M. Nanti 15 dibagi 3. Nanti hasilnya adalah 5 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari hukum Newton 2 yang paling sederhana. Saya katakan di sini adalah paling sederhana. Jadi kalau misalkan di kelas adalah soalnya seperti ini ya. Ini di Olimpiade nggak mungkin soalnya keluar itu kayak gini. Minimal nanti ketika problemnya keluar, nanti gayanya itu dia nggak cuma satu, tetapi gayanya itu misalkan ada 3, ada 7, ada 10, kayak gitu bahkan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau contoh soal yang lebih sulit lagi nanti adalah contohnya seperti ini. Semisalkan suatu benda, ini benda ya, masanya katakanlah 5 kg. Kemudian dia didorong ke sini
dengan gaya adalah 20 Newton. Dia didorong ke sini, tarik sini, dia adalah didorong oleh gaya, ditarik oleh gaya katakanlah 5 Newton. Nah, nanti kamu disuruh menentukan percepatan yang dialami oleh benda ini itu berapa. Nah, cara menentukannya kita harus menentukan tadi ini F1 misalnya, ini F1 ini F2. Cara menentukannya adalah tadi, kita harus mencari terlebih dahulu sigma gayanya itu berapa. Nah, nanti setelah sigma gayanya diketahui, baru kita bisa menghitung nilai dari percepatannya. Kayak gitu. Kita harus ngitung dulu, sigma gayanya ini berapa. Mikrofonnya masih bermasalah nggak? Kira-kira? Ini kedengaran nggak? Dengar. Oke, dengar. Saya dengar. Sigma gayanya berapa? Berapa yuk? 15. Ya, 15. Ke arah Kanan. kanan. Oke, ke arah kanan. Nah, di sini diketahui masanya adalah 5 kg. Berarti kita tinggal hitung aja, misalkan percepatan itu berapa? Percepatannya adalah sigma F dibagikan M. Berarti 5 dibagi 15 bagi 5. Hasilnya adalah 3 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini yang salah satu problem yang mungkin yang agak mudah ya. Ini agak mudah. Nanti masuk ke Olimpiade nanti dia itu bisa saja problemnya gini. Ada suatu benda kayak gini nanti terus ditanyain apa itu nilai dari kecepatan akhirnya setelah dia itu didorong. Yang awalnya itu bendanya diam, kemudian dia ditarik ke kanan berapa, ditarik ke kiri berapa kayak gitu. Nanti masuknya adalah ke problem-problem tersebut kayak gitu. Nah, saya kasih contoh lagi ya, mungkin untuk latihan lagi ya. Misalkan ini ada kayak gini ya kasusnya. Misalkan ada kasusnya kayak gini. Misalkan ini ditarik ke sana, F-nya itu dia adalah F1 dia adalah 20 Newton. Kemudian ditarik ke sana lagi, F2 ini dia adalah 5 Newton. Kemudian ditarik ke sana pakai gaya 40 Newton. Maka apa itu? Masanya dia adalah 1 kg. Maka berapa percepatannya? Ayo, bisa nentuin nggak? Coba dikerjain dulu. Percepatannya berapa? Lima belas. Ya, percepatannya adalah 15. Sigma gayanya dia adalah ini ya. Nanti 20 tambah 5 dikurangi 40. Kalau ini nanti minus 15 Newton. Arahnya ke kiri. Maka nanti sebenarnya bisa kita hilangkan saja. Kalau kita udah ngerti arahnya ke kiri ya, nanti sigma F. Nanti 15-nya diganti jadi positif. Nanti 15 meter per second kuadrat ke arah kiri. Itu arah kiri. Ini problem yang masih mudah. Nanti akan saya campurkan dengan problem-problem mungkin terkait kecepatan sama perpindahan ya. Nanti saya kasih soalnya nanti. Oke, mungkin dari sini dulu. Adakah pertanyaan ya? Belum ada. Oh ya, saya kasih satu kasus contoh istimewa ya. Jadi semisalkan nanti ada, tapi ini jarang keluar sih. Jadi kayak gini. Semisalkan ini bidang datar ya. Kemudian F1 arahnya ke sini. F1 arahnya ke sini. F2 arahnya ke sini. Nah, nanti kita buat menghitung nilai dari resultan gaya F1 dan F2. Jadi yang satu itu arahnya ke samping kanan, yang satu itu arahnya ke atas. Nah, kalau ada problem yang kayak gini, cara menghitungnya gimana? Tetap kita gunakan Pythagoras kayak dulu. Nanti resultannya atau sigma F-nya dia itu adalah kayak gini. Akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kayak gitu.
Ini yang harus kita ingat. Jadi ini ketika dia itu dua vektor yang tegak lurus. Nah, ini sebenarnya masih ada satu lagi, tapi yang satu ini sebenarnya jarang keluar kalau di tingkat SMP ya. Di tingkat SMP, saya ingat saya sampai tingkat nasional pun ini nggak pernah keluar. Bukan nggak pernah ya, jarang keluar. Tetapi saya lihat kemarin di tingkat nasional itu keluar sih. Jadi ketika misalkan ada bentuknya itu kayak gini. Misalkan bentuknya itu kayak gini. Ini adalah F1. Jadi F1-nya itu dia ke sini. Satunya ke sini. Dan F2-nya itu dia di sini. Lurus. Ini membentuk sudut alfa. Kayak gitu. Ini ada sudut alfa. Nah, selalu kita ingat, kalau ada sudut alfa, berarti nanti kita harus menggunakan yang namanya persamaan trigonometri. Kita harus menggunakan trigonometri. Nah, itu nanti rumusnya adalah kayak gini. Sigma F itu dia adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 kosinus alfa. Nah, ini yang saya maksud. Tapi soal yang kayak gini biasanya jarang keluar, jarang dikeluarkan. Karena kenapa? Karena anak SMP itu umumnya dia belum terlalu mengerti tentang trigonometri. Makanya problem menggunakan trigonometri ini sebisa mungkin oleh para juri nasional biasanya dihindari. Gitu. Itu adalah tentang penggunaan sigma gaya pada ini ya, pada gerak resultan ya, resultan. Nah, mungkin ini sih. Saya kasih satu contoh soal lagi ya. Yang ini, yang dua ini mungkin nanti bisa sekedar jadi catatan dulu ya. Jadi kenapa saya bilang catatan? Karena kalau peluang keluarnya itu kecil, tapi sangat mungkin keluar. Begitu. Saya kasih contoh lagi, contoh satu soal lagi. Contoh. Ini misalkan sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Kemudian didorong dengan gaya 15 Newton. Apabila massa benda adalah 5 kg, maka tentukan kecepatan benda setelah didorong 3 detik. Nah, ini caranya ngitung, berarti kita harus menghitung dulu percepatannya itu berapa. Nah, percepatannya kita tulis dulu jadi diketahui. V0 adalah 15 meter per second. Apa itu F, sigma F, resultan gayanya dia adalah 15 Newton. Kemudian massa bendanya dia adalah 5 kg. P-nya dia adalah 3. Maka nanti kita harus nyari dulu percepatannya berapa, percepatan yang dialami. Nah, percepatan yang dialami itu adalah A sama dengan sigma F dibagi M. Nanti 15 dibagi 5. Nanti hasilnya adalah 3 meter per second kuadrat. Nah, nanti buat mencari kecepatan setelah didorong 3 detik, ya udah kita cari PT sama dengan V0 plus AT. Nah, ini positif ya. Jadi VT itu dia nilainya adalah 15 ditambah 3 dikalikan 3. Ini VT-nya nilainya adalah 15 tambah 9. Ini hasilnya adalah 24 meter per second. Nah, ini kayak gini. Ini adalah salah satu contoh soal dengan menggunakan kecepatan ya. Nanti untuk yang soal-soal selanjutnya akan saya kirimkan melalui WA ya. Kayak gitu dulu mungkin. Mungkin ada pertanyaan karena kamu mintanya 1,5 jam, saya ini 1,5 jam aja. Oke, ada pertanyaan?
Nggak ada. Oke, ini nanti saya kirimkan setelah ini ya. Sekalian saya kirimkan link YouTube-nya seperti kemarin ya. Masih sama, nanti saya kirimkan lagi. Kemudian untuk catatannya saya kirimkan setelah ini juga. Mungkin